Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, berkatilah kami. Semoga kami dapat menyelami, merasakan keberdosaan kami. Dan kami mohon ampun kepada Tuhan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan pertama kisah yang tentang sangat mengharukan tentang Susana, ya, yang dituduh berzina oleh dua orang hakim yang tidak adil dan bukan orang Yahudi bahkan mereka itu. Lalu Daniel datang membela wanita Susana dan kedua hakim itu akhirnya dihukum mati. Bacaan Injil hari ini juga bicara tentang kisah seorang perempuan yang berzina yang hari Minggu lalu dibaca juga, yang kedapatan berbuat zina, dibawa oleh para ahli Taurat dan dihadapkan kepada Yesus untuk mencoba Yesus untuk membuat trap, jadi untuk menempatkan Yesus pada posisi yang sulit untuk dijawab. Kalau Yesus mengatakan lempar dia ke berbuat zina, ya, maka Yesus tidak peduli dengan orang kecil, orang yang diperangkap, ya. Tetapi kalau Yesus mengatakan tidak, maka dia akan melawan hukum Taurat dan hukum orang Yahudi, ya. Nah, karena itulah maka Yesus mengatakan, oke, silakan lempar wanita ini kalau tak seorang pun di sini yang berdosa. Silakan yang tidak berdosa lempar wanita itu. Wah, ini suatu yang luar biasa, ya. Kesadaran kita, kesadaran mereka akan sebagai orang berdosa itu sangat kuat, dan karena itulah dari yang tua kemudian pergi sampai yang muda, sampai tak seorang pun yang bisa menghakimi dan melempar wanita itu dengan batu. Saudara, apa yang mau kita sampaikan dan kita renungkan? Pertama, kita tidak punya hak untuk menghakimi, mengadili orang lain sebesar apapun dosa, kesalahan, ya. Inilah yang seringkali menyebabkan ketidakberesan di dalam relasi antar kita, karena seringkali kita menganggap melihat orang lain dengan keberdosaannya dia, ya. Disitulah seandainya saya tahu dosa orang lain pun, saya simpan dosa orang lain itu, lalu saya berdoa untuk orang itu, ya. Jadi inilah, seandainya saya beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang menceritakan tentang kelemahan seorang pastor, ya, lalu bagaimana Romo dengan bla 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 segala macam. Ibu, ketika ibu menemukan dosa, kelemahan seorang pastor, simpanlah dalam hati dan bawalah dalam doa-doa, ya. Itu yang paling tepat, karena kalau kita menyebarkan, membuka, katakanlah menyebarluaskan, ya, berita seperti itu akan menyakitkan gereja. Bawalah, simpanlah dosa orang dan doakan supaya orang itu bertobat. Nah, itu yang pertama. Jadi kita dosa, tak seorang pun tidak berdosa. Sekali lagi itu penting. Kita semua berdosa. Karena kita semua berdosa, kita tidak berhak menghakimi orang lain. Yang pertama. Yang kedua, Yesus di sini nampak Allah membela orang-orang kecil yang tertindas, ya. Ini juga bagaimana kita bersikap membantu orang-orang kecil yang tertindas, diperlakukan tidak adil, supaya mereka semua mendapat tempat yang layak dan pantas, gitu kan. Mendapat tempat yang layak dan pantas untuk mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Dan Tuhan membela kita bukan hanya ketika di dunia ini sebagai orang kecil, pada akhir hidup kita Tuhan Yesus membela kita, ya. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus membela kita ketika pada saat terakhir, dan itu dinyatakan dalam kisah tentang kerahiman ilahi, ya. Si jahat akan menuding kita, menghukum kita, tetapi Tuhan membela kita asal kita jadikan Yesus sebagai juru selamat penebus kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua diberikan rahmat berlimpah untuk membela, untuk datang kepada Tuhan dan menyadari keberdosaan kita. Sekali lagi, kita semua berdosa. Datanglah kepada Tuhan. Ya, kembalilah kepada Tuhan.
Ya, mohon ampun kepada Tuhan. Itu cara terbaik kalau kita ingin dibebaskan dari kuasa kegelapan dan dosa. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.